Pemirsa, kasus pembunuhan seorang remaja bernama Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun lalu kembali menyita perhatian masyarakat. Pasalnya 3 pelaku pembunuhan masih buron. Vina dan kekasihnya Rizky meninggal dunia setelah terlebih dahulu dianiaya oleh 11 orang anggota geng motor. Jasad keduanya kemudian ditinggalkan begitu saja di jembatan Kepompong, Cirebon agar tampak seperti korban kecelakaan. 8 tersangka telah ditangkap dan divonis bersalah, sementara 3 pelaku termasuk otak pembunuhan masih buron. Keluarga Vina terus berharap keadilan akan berpihak kepada keluarga mereka dan polisi segera menangkap ketiga pelaku. Saya aja sama hukum, walaupun saya ada ngejanggal sedikit ya, tapi tetap percayalah sama hukum gitu kan. Ngejanggalnya di mana? Yang ngejanggalnya maksudnya kok nggak ada berita sama sekali yang apa? 3 orang ini. Yang 3 orang, sedangkan yang 8. penjahat kelas kakap aja kadang ada nggak cukup lama kan. Pasti adalah beritanya gitu. Ini mah nggak ada sama sekali. Nggak ada informasi mukanya kayak gimana, alamatnya di mana, nggak ada. Yang saya tahu cuma nama sama umur. Udah. Ini yang foto terakhir ya, Bu. Kepolisian daerah Jawa Barat memastikan perburuan terhadap ketiga pelaku masih dilakukan. Polda Jawa Barat juga membantah spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa salah satu pelaku yang buron adalah anak dari anggota polisi. Namun polisi menyebut belum mengetahui identitas ketiga pelaku tersebut. Kayaknya lagi kita ketahui dengan identitas yaitu saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan itu tidak ada menunjukkan ya ini. Besarnya perhatian publik membuat penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akhirnya turun tangan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan Barreskrim Polri membantu perburuan 3 pelaku yang masih buron tersebut. Sudah selesai proses pengadilan, Bapak bisa. Sudah 8 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Pemirsa, seperti diketahui sudah 8 tahun kasus kematian Vina Dewi yang dibunuh bersama kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki yang sama-sama masih berusia 16 tahun pada saat itu hingga kini masih belum tuntas.
8 pelaku sudah ditangkap pada 31 September 2016 dan sudah divonis. Meskipun menuai kontroversi, sebuah film yang mengangkat tragedi pembunuhan Vina ini mengingatkan kembali publik bahwa kasus ini ternyata masih belum sepenuhnya selesai dan masih ada 3 pembunuh yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya akan paparkan dalam segmen At Large Metro Siang kali ini. Yang pertama, kami akan membawa Anda ke 8 tahun yang lalu. Kita mulai dari tempat dan waktu kejadian di mana Vina dan kekasihnya Eki kehilangan nyawanya karena ulah anggota geng motor. Ini adalah lokasi kejadiannya. Kami himpun informasi ini dari tepatnya terjadi di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya pada Sabtu malam 27 Agustus 2016, 8 tahun yang lalu. Nah, bagaimana detik-detik kejadian, kronologisnya? Kami harus memberikan peringatan kepada Anda pemirsa bahwa paparan berikut ini mungkin akan membuat perasaan Anda tidak nyaman. Akan ada penggambaran adegan yang termasuk sadis dan juga mengandung unsur kekerasan seksual. Yang pertama, ini pada saat itu Vina dan Eki berkeliling kota Cirebon dengan menaiki motor secara berboncengan. Kemudian pada saat melintasi SMPN 11 Cirebon, mereka dilempari batu oleh geng motor yang lain. Jadi pada saat itu ada 2 geng motor yang sama-sama berkeliling kota Cirebon pada saat itu. Namun pada saat keduanya melintasi SMPN 11 Cirebon, mereka dilempari oleh batu dari salah satu geng motor yang lain. Nah, kemudian pada saat yang lain berhasil kabur, Vina dan Eki terjebak sehingga keduanya dikejar, motornya ditendang dan akhirnya mereka jatuh. Akhirnya mereka dipukuli hingga terluka parah. Selanjutnya yang terjadi kemudian adalah pada saat itu karena sudah kehilangan daya, tidak memiliki power begitu, akhirnya sebelum meninggal dunia karena disiksa, ini Vina juga sempat mengalami ruda paksa secara bergantian oleh para pelaku tersebut yang total berjumlah ada 11 orang. Dan kemudian setelah itu jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, diatur seolah-olah mengalami kecelakaan tunggal. Itulah kronologinya. Dan setelah itu ini juga yang diberikan keterangannya oleh polisi. Dalam keterangan awalnya, kita akan lihat dalam keterangan awalnya, ini Vina dan Eki sempat dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Yakni Vina mengalami kecelakaan tunggal bersama Eki saat berboncengan motor. Mereka diberitakan menabrak tiang listrik dan trotoar yang tepatnya terletak di jembatan flyover. Kemudian 6 hari kemudian, akhirnya Polres membuka fakta dugaan pembunuhan atau berdasarkan dari keterangan saksi dan juga bukti yang dimiliki, ternyata itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Nah, selanjutnya ternyata ditemukan kejanggalan dari kasus ini. Yang pertama, ini adalah tim medis dan pihak keluarga menyebut luka yang dialami Vina ini ternyata sangat parah kalau untuk ukuran mengalami kecelakaan lalu lintas. Terutama ini ditemukan di bagian kepala, tubuh dan juga kaki Vina. Dan kemudian kejanggalan kedua yang juga ditemukan ini adalah terkait dengan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Kombes Surawan mengatakan pada saat berkas perkara dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas acara pemeriksaan atau BAP. Padahal saat masih diperiksa di Cirebon mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini dia. 8 tersangka sudah ditangkap lebih awal, namun ternyata kendala yang dialami adalah mereka mencabut keterangan dalam BAP yang sudah diberikan. Ini ada perbedaan sikap yang dialami dan itulah kejanggalan yang ditemui oleh pihak kuasa hukum dan juga pihak keluarga. Kemudian ada beberapa kesaksian soal apa sebenarnya motif pembunuhan Vina ini. Karena ternyata bukan hanya pembunuhan yang terjadi karena mereka bertemu di jalan, tapi diduga ada motif di baliknya, yakni Vina disebut-sebut pernah menolak cinta Egy yang merupakan sahabat dari Eki atau Muhammad Rizky. Namun tampaknya mereka berasal dari geng motor yang berbeda. Kemudian Vina juga dikabarkan pernah meludahi Egy hingga membuat Egy kesal dan kemudian menyimpan dendam kepada almarhumah. Dan namun setelah dikonfirmasi sebenarnya ibu korban tidak dapat memastikan motif asmara itu. Jadi soal motif ini pun termasuk masih abu-abu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana buron pembunuh Vina? Jika sebelumnya memang pernah beredar informasi bahwa salah satu pelaku ini merupakan anak dari aparat atau polisi sehingga tidak segera ditangkap. Namun ini sudah dibantah oleh pihak kepolisian, dinyatakan bahwa yang anaknya polisi ini adalah korban almarhum Eki.
Nah, 7 pelaku sudah divonis seumur hidup, sementara 1 divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Sementara itu, 3 ini masih DPO, yakni Andi, Dani, dan Egy alias Perong. Nah, ini seperti tadi dinyatakan oleh Kompolnas ya, Benny Mamoto, kendala yang dialami adalah karena tidak ada unsur atau tidak ada bukti yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk turut mencari 3 buron tersebut. Tidak ada foto, tidak ada sketsa ataupun patung atau apapun itu, namun hanya ciri-ciri dari ketiga pelaku. Dan bahkan ketiga nama ini, Andi, Dani, dan Egy ini pun polisi pun masih belum yakin apakah ini nama asli atau nama samaran. Jadi hanya sekedar ciri fisik maupun tempat mereka diduga sebelumnya tinggal. Nah, ini pula yang membuat desakan publik semakin kuat agar polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron demi keadilan bagi Vina dan Eki. Pemirsa, Barreskrim Polri turun tangan mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016. Barreskrim Polri menyampaikan tim asistensi dikerahkan untuk membantu Polda Jabar mencari 3 tersangka sekaligus otak pembunuhan yang selama 8 tahun ini masih buron. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago menyampaikan Barreskrim Polri selaku pembina fungsi telah melakukan dan memberikan petunjuk serta arahan. Sementara itu kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengaku masih terus mengusut kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 dan belum menutup kasus ini. Namun Polda Jawa Barat masih kesulitan melakukan identifikasi. Sebab sampai saat ini polisi hanya mendapatkan identitas samaran dan bukan nama asli dari para pelaku. Ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ibu. Sementara itu pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat terus mengembangkan kasus ini. Keterangan para saksi maupun para tersangka yang telah divonis akan dicocokkan kembali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas 3 tersangka lain yang masih buron serta aktor atau otak pelaku pembunuhan ini. Polda Jawa Barat akan menindak tegas dan membawa ke jalur hukum apabila ada pihak yang berupaya menyembunyikan ketiga pelaku tersebut. Melakukan upaya-upaya lain ya untuk dapat menyamakan, menyesuaikan antara keterangan saksi yang lain, keterangan tersangka yang lain, yang tentunya dalam tersangka sebagai pelaku otak tentunya atau dalang ya, intelektual dader kalau kita kenal, ini juga harus dapat kita ungkap. Sementara itu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sampai turun tangan untuk menangani kasus Vina di Cirebon. Hotman Paris pun meminta Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus ini dan 3 buronan tersebut ditangkap. Tadi saya bicara dengan Kanit Beni di Polda Bandung. Ya di Bandung, bukan di pemohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Okay. Semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah Pauline pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum.
Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.